Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang sepindah tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ingkang kita tampi. Mugi-mugi sedaya nikmat saged kita ginakaken untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengingat bahwa nikmat ini adalah fasilitas dari Allah sepatus kita saged menegakkan ibadah. Terus apapun yang jenengan terima hari ini bentuknya rupa-rupa, kesehatan tangan, kesehatan kaki, sehatnya perut kita, sehatnya jantung kita, sehatnya mata kita, telinga kita, semuanya adalah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kerugian ingkang ageng yang ingkang diparingi nikmat kok mboten saged menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah taufik agar setiap nikmat sungguh-sungguh efektif kita gunakan sehingga pada akhirnya nanti ketika dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat ini kita longgar, kita mudah menjawab sehingga kita dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya Allah, insya Allah. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita ingkang kepilih dados tiyang ingkang saged mengikuti sedaya sunahipun sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang pantas diterima dan ditunggu oleh Rasulullah di telaganya, dan kita diizinkan untuk mendapatkan hisab yang ringan, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita sama-sama berkumpul di dipan-dipan di surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syarat la ilaha illallah yang kedua yaitu yakin. Kita sudah membahas beberapa di antaranya, belum selesai insya Allah, nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk malam hari ini insya Allah kita membahas tentang hadis arba'in yang nomor 2. Dulu kita sudah bahas yang nomor 1. Jadi diseling-seling seperti ini supaya jenengan ilmunya lengkap insya Allah. Dan malam hari ini kita membahas hadis arba'in yang nomor 2, itu terkait dengan hadis yang sangat penting. Ini hadisnya cukup panjang, dan ini salah satu hadis yang dikenal dengan istilah hadis Jibril. Kandungannya menjadi pondasi terhadap seluruh ajaran agama kita. Orang belajar agama sampai ke Madinah, sampai ke Saudi, sampai ke Yaman, sampai kemanapun, ujung-ujungnya sesungguhnya apa yang disebut di dalam hadis yang akan kita pelajari ini. Maka mencurahkan perhatian terhadap hal ini menjadi sangat penting dan tidak ada kerugian insya Allah walaupun jenengan terambil waktunya cukup banyak. Tadi saya pesan sama anak saya ketika di jalan, nanti baca apa yang dibaca oleh perawi hadis nomor 2 ya. Ternyata agak-agak lupa dia. Jadi penghafal Quran juga kadang-kadang kalau lama nggak di murojaah kadang-kadang lupa. Bahasanya begitu. Saya pesan ya nanti baca surat yang dibaca oleh perawi dari hadis yang kedua, hadis arba'in gitu. Kalau orang yang nggak belajar kan nggak paham itu surat apa gitu. Adalah surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Toha itu nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama kata begitu. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan kepada engkau Al-Quran untuk menyulitkan engkau, bukan. Jadi Al-Quran turun bukan untuk membuat kita sukar. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa.
illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Itu Masya Allah Bapak Ibu nih. Inilah ayat yang membuat perawi hadis kedua ini masuk Islam. Dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gara-gara membaca surat ini ngeper Umar bin Khattab, orang yang katanya jagoan, premannya sak preman gitu. Itu ternyata ketika baca Toha langsung ngeper melebet Islam ketika beliau umur 26 tahun. Masya Allah. Maka Al-Quran itu Bapak Ibu, kalau jenengan perhatikan sungguh-sungguh, jenengan mencurahkan betul waktu, pikiran untuk berinteraksi dengannya, insya Allah akan sangat merubah tata cara kita berpikir, tata cara kita melihat sesuatu, tata cara kita bertindak. Dan insya Allah itu adalah kebaikan. Sebab apa? Inilah sebaik-baik panduan. Kalau kita hari ini bisa sibuk dengan Instagram kita sibuk dengan TikTok kita sibuk dengan Facebook kita, semestinya sungguh malu kalau kita sebagai seorang muslim kok tidak sibuk dengan Al-Quran kita. Maka kita berharap Bapak Ibu, dengan ngaji seperti ini timbul kesadaran. Di beberapa waktu yang lalu saya sampaikan pada panjenengan, banyak di antara jamaah saya yang sudah aktif 5 tahun, 6 tahun, pagi-pagi WA ke saya, Ustadz, Alhamdulillah hari kemarin saya bisa 80 rakaat sholat. Alhamdulillah Ustadz sudah 70 rakaat. Masya Allah. Jadi kebanyakan yang ngaji dengan saya itu sholatnya jarang yang kurang dari 40 rakaat. Maka saya sampaikan pada panjenengan semua hari ini, ayo kita mengedepankan sunnah. Kalau orang sudah mengedepankan sunnah, nanti sebagaimana saya sampaikan di hadis sebelumnya, bahwa kita akan dipandu oleh Allah. Apa yang dilihat oleh kita, apa yang Allah izinkan, apa yang kita menuju atau melangkah, seperti apa yang Allah mau. Ini pertolongan Allah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah untuk menolong kita di dalam seluruh aktivitas kita. Ini penting Bapak Ibu. Banyak orang yang melihat mungkin kok wong iso rajin banget yang masjid ya. Karena memang dia sudah mencoba untuk sunnah sehingga Allah pandu. 2 rakaat tahiyatul masjid, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat duhur, 4 rakaat setelah duhur. Sudah berapa itu? 14. Dan ditambah sholat tobat 2 rakaat, 16 rakaat. Jadi dengan pengetahuan yang cukup, sesungguhnya kita memang harus semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran adalah panduan kita Bapak Ibu. Maka saya berharap menyampaikan hadis kedua ini, faidah yang bisa diambil menjadi banyak. Malam hari ini saya ingin ajak Abdullah suruh baca Quran untuk menjadi motivasi buat panjenengan semuanya, anak muda. Abdullah itu masih kelas 6 SD. Udah saya latih untuk qiraah, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Coba sini dulu. Yuk dibaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
بل الذين إذا أصابتهم مصيبة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau di rumah itu hiburannya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau pas capek itu gantian, kadang Abdul yang baca, kadang kakaknya yang baca, kadang ibunya yang baca. Itu insya Allah menyegarkan. Gimana? Seger enggak? Kalau dengar Quran diindahkan seger, insya Allah berarti kita hatinya masih normal. Masya Allah. Saya termasuk yang memperhatikan seperti itu, karena kalau bisa seindah mungkin Al-Quran, dan makomat Al-Quran itu banyak cabangnya. Itu tadi dibaca oleh Abdullah itu standarisasi untuk lomba anak-anak. Jadi itu dari pilihan nadanya itu standarisasi untuk lomba anak-anak.
Kalau dewasa beda lagi. Tapi kalau untuk penampilan itu beda lagi. Tadi model yang dibaca tadi itu untuk standar perlombaan. Kebetulan Abdul mewakili kasihan sering di kabupaten. Besok juga hari Rabu ada perlombaan antar sekolah juga mewakili sekolah insya Allah. Nah ini upaya menjadikan Al-Quran menjadi bagian kehidupan sehari-hari anak-anak kita Pak Ibu. Jadi kita kalau bisa berusaha berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Saya sampaikan bahwa bahkan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita kenal kerasnya pol-polan. Jadi kalau jenengan hari ini melihat ada orang kerasnya pol-polan, insya Allah kerasnya nggak ngungkuli Umar bin Khattab. Sampai dikatakan, ya Allah, tolong agama ini, tegakkan agama ini dengan salah satu di antara dua Umar, kata Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW tahu kalau salah satu di antara dua Umar ini masuk Islam, insya Allah Islam tegak, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam atau Abu Jahal. Makanya kebetulan alhamdulillah yang dipilih Umar bin Khattab. Jadi kan tahu Umar bin Khattab itu awalnya itu hendak membunuh Rasulullah itu. Ketika beliau berumur 26 tahun mendengar dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah 39 orang yang ikut waktu itu. Makanya Umar bin Khattab itu yang masuk Islam nomor 40. Sebelumnya sudah ada 39 orang. Banyak 39 untuk ukuran awal-awal itu banyak itu. Luar biasa. Maka ketika mendengar itu dia bertekad, saya mau bunuh Muhammad. Padahal Nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khattab itu satu mbah sebenarnya ini. Di mbah yang ketujuh. Mbah ketujuhnya Nabi Muhammad SAW adalah mbah kedelapannya Umar bin Khattab. Jadi ini terkenal preman banget lah. Makanya beliau setelah masuk Islam itu sering menangis karena melihat kebengisan sebelum masuk Islam. Subhanallah. Nah, suatu ketika beliau hendak menuju ke Rasulullah untuk dibunuh. Dikatakan, hendak kemana kok Umar? Saya hendak membunuh Muhammad. Nah, orang yang mendengar ini kebetulan sudah masuk Islam. Dia khawatir Nabi Muhammad SAW dibunuh. Dia mengatakan, janganlah ke Muhammad dulu. Wong dulurmu wis mlebu Islam. Gitu. Iki lho adikmu wis mlebu Islam. Ha apa? Kira-kira gitulah bahasa bebasnya. Akhirnya dia datang ke rumah Fatimah bintu Khattab. Jadi Fatimah anaknya Umar, anaknya Khattab, sebagaimana Umar bin Khattab. Ketika sampai ke sana, terdengarlah sedang membaca Al-Quran. Maka didobrak pintunya. Apa itu? Apa itu? Kemudian suaminya Said bin Said sama gurunya Al-Quran disuruh ngumpet di kolong, saking ini teko preman ini medeni Nepal. Kemudian sampailah kisah kepada kita, digampar tuh adiknya sampai berdarah-darah. Ketika terhuyung jatuh, maka kemudian ada catatan Al-Quran yang kemudian kita tahu itu adalah catatan tentang surat Toha tadi yang dibaca. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk menyulitkanmu. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran justru untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut. Takut betul itu Umar bin Khattab. Subhanallah. Jadi kalau kita memahami Al-Quran Bapak Ibu, insya Allah hati kita menjadi sangat lembut. Sebagai pembanding, Umar yang sedemikian dahsyat kasarannya saja jadi lembut seketika. Masalahnya kita membaca Al-Quran tidak pernah mau memahami maknanya, sehingga kita lewat saja. Pun itu sudah berpahala itu.
Jenengan baca nggak tahu maknanya, per satu huruf 10 kebaikan. Bayangin. Apalagi kalau kita tahu maknanya. Orang yang sudah sibuk seperti ini nggak akan sibuk dengan Instagram. Kalaupun Instagram, dia cari bagaimana cara memahami Al-Quran. Kalaupun dia berinteraksi dengan internet, dia cari cara bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Karena hari ini sesungguhnya Allah udah bukakan semua pintu-pintu ilmu. Apa sekarang yang nggak ada di internet? Tafsir semua lengkap. Syarah hadis semua lengkap. Dengan cari tentang hadis arba'in nomor 2 yang mensyarah keluar seluruhnya. Dalam bentuk video sudah ada semuanya. Kesempatan buat kita untuk memahami banyak ilmu. Tapi sekali lagi sayangnya kadang-kadang kita tuh lewat saja. Kita nyekrol hal-hal yang tidak penting. Yang guyu dewe dino-dino subhanallah. Kadang-kadang saya melihat anak muda sekarang lu guyu apa jebul lagi nonton apa terambil waktu begitu banyak, sementara seorang yang sangat keras level Umar bin Khattab menjadi sadar dan masuk Islam gara-gara maos Al-Quran. Maka Bapak Ibu semuanya, malam ini saya mengingatkan betul, kita akan belajar tentang hadis yang besar ini. Dan kita harus tahu betul perawinya. Umar bin Khattab adalah orang yang kali pertama disebut sebagai Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang mukmin. Kalau Pak Duko, Pak RW mau belajar tentang sejarah kepemimpinan dari beliau salah satunya, Masya Allah. Bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, bagaimana berucap, bagaimana tegasnya, bagaimana lembutnya, itu Masya Allah. Jadi nggak cukup dipelajari berbulan-bulan itu. Kadang-kadang tegang, kadang-kadang nangis. Kalau baca sejarahnya Umar bin Khattab kadang-kadang tegang, kadang-kadang nangis, kadang-kadang gimana gitu rasanya, Masya Allah. Kita diaduk-aduk betul. Masya Allah. Jadi Umar bin Khattab itu masuk ke dalam Islam di umur 26 tahun. 26 tahun. Siapa di sini yang 26 tahun? Jadi masih muda. Ya. Makanya Islam itu dari awalnya dulu digerakkan oleh orang-orang muda, yang tua menjadi pembina, pengayom, pengarah. Tapi yang di depan untuk bergerak yang muda-muda. Kenapa? Karena yang muda-muda energinya besar, kuat, banyak ide-ide fresh. Maka orang tua dorong. Kita yang sudah tua-tua kayak saya yang udah mulai tua, udah di atas 45 tahun, ya mendorong. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul ketika umur berapa? 40 tahun. Saat itu yang mendukung beliau rata-rata di bawah 30 tahun. Abu Bakar itu selisih 3 atau 4 tahun, sekitar 30 sekian tahun. Jadi muda-muda Bapak Ibu. Makanya dengan punya anak-anak muda, dorong untuk mendukung agama ini. Kita yang tua dari belakang, mengarah dari belakang. Tampilkan anak-anak muda. Ini penting Bapak Ibu. Makanya saya mengajarkan Abdul dari kecil. Ini kelas 6 Bapak Ibu. Kelas 6 sudah bisa tampil. Adiknya juga yang Fatimah itu udah mewakili Kabupaten Bantul untuk lomba tartil itu di provinsi. Padahal masih sekecil itu kan. Jadi memang kita orang tua tuh ngiring gitu Bapak Ibu. Orang tua kita nggak usah tampil, kita orang ngapain orang tua tampil. Yang muda-muda tampilin supaya Pak nanti kita meninggal kita punya generasi yang kuat Bapak Ibu. Masya Allah, ini bagian penting. Ketika selesai membaca Toha, kemudian mengatakan saya masuk Islam hari ini, langsung cari Nabi Muhammad SAW di mana? Kebetulan Rasulullah di Darul Arqam, tempat yang tersembunyi untuk dakwah awal-awal. Mas, dimatiin aja kipasnya. Saya kok agak kedinginan, takut masuk angin. Apa yang ini? Yang ini kayaknya nih, yang depan ini. Nah, yang lain nggak apa. Jazakallahu khairan. Jadi ketika datang ke Rasulullah, ngetuk pintu, itu sudah di dalam sudah ribut, sing teko Umar ya. Maka Hamzah sudah siap-siap, paman Nabi menghuruskan pedang. Wis
kowe ngedol aku tuku. Istilah gitu bahasa wong zaman. Wis dol apa tak tuku nih. Kowe rene menyang rene wis penggal-penggal lah gitu. Hamzah. Gitu. Masya Allah. Maka Rasulullah letakkan pedangnya, letakkan. Biarkan, kita belum tahu tujuannya apa. Ternyata kemudian begitu masuk, dia mengatakan saya hendak mengucapkan syahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Dan langsung Bapak Ibu, kata Umar bin Khattab, bukankah kita di atas kebenaran ya Muhammad? Iya, kita di atas kebenaran. Qalu bala, tentu saja. Mengapa kita sembunyi-sembunyi? Gitu kan? Yaitu sejak Umar bin Khattab masuk langsung. Makanya katakan Umar sebenarnya Al-Faruq, yang membedakan yang hak dengan yang batil artinya. Is genah-genahan wae, terang-terangan wae saiki. Nek cara zaman saiki nek saiki nggih biasanya speaker jero di speaker jowo gitu lah. Ben krungu kabeh ora apa-apa gitu. Karena dia orang kuat. Karena dia orang kuat. Sejak Umar bin Khattab masuk Islam, maka mulailah periode dakwah terang-terangan di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah orang yang ke-40 masuk Islam. Banyak sekali, banyak sekali. Kalimat yang keluar dari Umar bin Khattab ketika kali pertama baca Al-Quran, Bapak Ibu, dikatakan mahada qaulul bashar. Ini enggak mungkin ucapan manusia. Ketika baca Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqura dan seterusnya, itu enggak mungkin ini ucapan manusia. Karena orang Arab tahu persis susunan kata, susunan kalimat itu tahu persis. Ini enggak mungkin, manusia enggak bisa bikin seperti ini. Dan Masya Allah ya, kalau kita baca sejarahnya, nanti jangan baca sendiri ya, tentang Umar bin Khattab. Insya Allah nanti sedikit-sedikit saya sampaikan di setiap pertemuan ya, sepanjang kita masih membahas tentang hadis ini. Karena hadis ini mungkin akan dibahas 5-6 kali pertemuan nggak selesai ini. Padahal rencana saya mungkin 1 bulan sekali di sela-sela bab sholat kita bahas ini. Bahas tentang bab hadis arba'in yang kedua ini. Karena ini panjang sekali. Banyak sekali faedah yang bisa didapat. Salah satu karomah nih. Kalau Nabi namanya apa? Mukjizat. Kalau waliullah karomah. Nggak muncul dengan diminta. Nih. Itu ketetapan Allah saja. Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika nih, Amr bin Al-As jadi gubernur Mesir. Jadi kamu pernah dengar kisahnya gitu. Dan Sungai Nil itu Asad, Bapak Ibu. Suatu ketika Asad, Sungai Nil yang segede itu Asad. Nah kemudian karena gubernurnya Islam, masyarakat mengatakan pripun niki Pak Gubernur. Asad, kebiasaan orang sini dulu nek Asad maka berarti Sungai Nil minta tumbal. Tumbalnya adalah gadis yang masih ting-ting, masih perawan. Harus dikorbankan, dilemparkan ke Sungai Nil, maka Sungai Nil akan mengalir lagi. Nah, karena sekarang gubernurnya engkau yang muslim, apakah hal ini boleh? Maka Amr bin Al-As, karena ini terkait dengan persoalan umat besar, nggak gegabah juga. Walaupun Amr bin Al-As tentu saja tahu bahwa itu bukan dari Islam, tapi beliau tetap membuat surat kepada presidennya Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Isi suratnya menyampaikan keadaan di Mesir. Ini Sungai Nil begini dan begini, kebiasaan masyarakatnya begini dan begini. Menurut Anda bagaimana? Kira-kira begitulah. Nah kemudian Umar bin Khattab itu bikin surat. Yang surat itu satunya kecil, satunya besar. Surat kecilnya dimasukkan ke amplop yang besar. Nggak dilem. Yang surat kecil, surat besarnya dilem. Kemudian sampaikanlah ke Amr bin Al-As. Dibaca. Yang intinya yang surat besar itu jawaban untuk Amr bin Al-As. Yang inti jawabannya adalah ada di dalam surat kecil itu. Nah, surat kecil itu dibuka kemudian dibaca. Yang inti bacaannya adalah dari Umar bin Khattab, hamba Allah gitu, Abdullah. Ini penting Bapak Ibu. Dia tidak mengatakan dari Umar bin Khattab rajanya kaum muslimin, bukan. Dari Umar bin Khattab, hambanya Allah. Jika engkau Nil mengalirkan air karena dirimu, maka terserah kamu. Tapi jikalau engkau mengalir karena Allah, maka mulai sekarang mengalirlah. Paham gitu?
Nah, dan Sungai Nil tentu saja tahu bahwa dia mengalir karena Allah. Maka sejak saat itu maka mengalir sampai sekarang. Insya Allah ila yaumil akhir. Guru-guru suratnya Umar bin Khattab. Niku kan di surat ditulis dibuang teng bar diwaca dilemparkan ke sungai. Atas izin Allah maka mengalir. Jadi karomah memang ada Bapak Ibu di orang-orang soleh, di wali-walinya Allah. Tapi bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba sewaktunya, hanya ketetapan dari Allah saja. Satu contoh misalnya sebagian pasuknya Nabi Muhammad SAW itu menyeberang air tanpa tenggelam misalnya. Itu juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sesuatu yang diulang-ulang zaman sekarang katanya ada orang pintar kemudian bisa seperti itu, ya bukan karomah, itu aneh-aneh. Nah ini sekilas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu saja sejarahnya sangat panjang. Nanti insya Allah kita bahas sedikit-sedikit dari mulai masuknya, wafatnya dan sebagainya supaya kita dapat pelajaran. Nah hadis kedua ini menerangkan tentang Islam, iman dan ihsan, serta ada tambahan tentang hari kiamat secara singkat. Bapak Ibu semuanya, bayangkan hadis ini tentang Islam, iman, ihsan. Ini adalah derajat di dalam agama kita, Bapak Ibu. Maka saya katakan, ini hadis panjang yang nggak mungkin selesai 5-6 kali pertemuan. Berarti nih sesasi sepisan 6 sasi ngarep perlu rampung ya bahasa ini. Sabar nggak apa-apa nih, insya Allah. Kita niatnya menyelesaikan supaya kita mendapatkan pahala sempurna insya Allah. Jadi di hadis kedua ini Rasulullah bersabda, ya, ini keterangan Umar, mohon maaf, keterangan Umar bin Khattab menyampaikan, Umar bin Khattab menyampaikan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ittala'a alaina rajulun. Kemudian tiba-tiba datang kepadaku seorang laki-laki. Dikatakan syadidu bayadis siyab. Yang dia memakai baju putih Nanti saya terangkan kenapa ini penting. Kemudian syadidu sawadis sa'ar. Dan rambutnya ireng gitu. La yura alaihi atharu safar. Tidak terlihat di dalam dirinya bermelaku sesuatu. La yura alaihi atharu safar. Ora ketok wong bar lelungan atau wong zaman sakniki mawon wong lelungan aku lak kucel. Ini apa nggih? Ngomong mobil dhewe kucel saya meneh angkutan umum tambah kucel. Nggih. Wala ya'rifu mina ahadun. Dan di antara kami yang hadir, sekian orang, enggak ada yang kenal dengan orang ini. Sekali lagi, para sahabat sedang duduk-duduk seperti ini bersama Umar bin Khattab, bersama Nabi Muhammad SAW. Ini di antara faedahnya berarti ngaji kayak ini memang contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki, sing klambine putih men, rambutnya ireng men. Orang ketok bar lelungan. Tapi orang sing malblas, logikanya nek klambine putih men, rambutnya yo ireng men rapih maksudnya. Rakyat tok bar laku kudune lak wong cerak. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Lah kok ora ono sing kenal blas. Jadi kan di sini lihat orang rapi ngene iki wong dito. Ora ono sing kenal blas. La yura alai asaru safar wala ya'rifu minna ahadun. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian orang ini duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya sekarang lagi musim panas ini memang ya. Jangan mungkin merasakan keringat yang banyak. Ingat nih, kita harus yakin ini yang mengatur siapa? Allah. Kita sudah belajar yakin betul, pasti ada kebaikan di sini. Minimal sih dodolan es laris. Wengi-wengi itu payu, goro-goro panas. Mau ditengkas
musim udan. Gari apa sing payung? Payung. Saya termasuk yang memperhatikan seperti itu karena saya dulu pernah jualan online gini, menjelang kayak gini, siap-siap yang namanya payung. Nanti laku banyak. Siap-siap yang namanya apa namanya tuh? Mantel. Itu juga laku banyak. Dulu saya kalau jualan online begitu. Jadi memperhatikan namanya trennya itu lagi apa ini. Sehingga kita siapkan dulu. Hitungan manusia begitu tengahnya. Ini kadang-kadang ya salah. Sebulan trennya berubah. Jadi kita harus yakin bahwa sumuk seperti ini jangan mengeluh, jangan mengeluh, jangan sekali-kali jangan mengeluh terhadap yang seperti ini. Kadang-kadang wah panas banget, jangan. Absolut panas banget, kerudung panas banget, ruku panas banget, gitu. Jangan. Rasulullah menyebutkan latasubil humma. Bahkan Rasul mengatakan nek kue demam jangan pernah mencela demam. Sesungguhnya setiap demam itu menggugurkan dosa-dosa kita. Makin sulit dengan duduk, makin sumuk, makin besar pahalanya. Karena pahala setingkat dengan kesulitan yang kita tempuh. Nah, nang ruangan berasa ngono adem penak. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya Bapak Ibu di antara belajar mendekat kepada guru. Makanya jadi kalau perhatikan di pondok-pondok itu kan di sini toh, ya nggak sih? Gimana? Oh muter, dekat saya, kadang-kadang sebelah sininya. Memang begitu. Dan yang kita ya ada praktek ya, spesial longgar Sarawak pola. Yang penting enten kita. Dulu kan karena nggak ada ini, salah satunya raku. Makanya di antara bermajelis itu harus sebisa mungkin wangi. Ya cuma dulu begitu nih. Sekarang pun begitu di beberapa masjid. Masjid-masjid yang udah menerapkan sunnah itu mesti gitu dempet-dempet. Dari sini, dari ini sejarahnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian orang ini meletakkan dua lututnya berhadapan-hadapan dengan dua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerak banget atau berarti? Depan lututnya itu. Kemudian wawadua kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerak banget betul niku. Cerak banget niku. Cerak banget. Jadi nek sinau niku memang saged cerak, Bapak Ibu. Karena mendekatkan secara fisik itu akan ngaruh. Ingat Bapak Ibu. Perintah dari Allah dengan mendekat orang soleh itu. Perintah dari Allah. Quran surah An-Nisa ayat ke-69. Di antara tafsir ihdinas siratal mustaqim dikatakan wa hasuna ulaika rafiqo. Mereka itulah sebaik-baik teman. Alaminan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Maka orang dekat orang soleh itu, Bapak Ibu harus tahu ya. Di antara keutamaan dekat orang soleh, ini harus diperhatikan sama dengan ini. Yang sulit akan jadi mudah. Karena dapat solusinya, Bapak Ibu. Dapat solusinya. Sing miskin jadi sugih, nah jalan cara wong soleh. Kenapa Bapak Ibu? Bukan berarti tambah uangnya, belum tentu. Bisa jadi ya. Ini bisa jadi hatinya tuh jadi kaya Bapak Ibu. Subhanallah Bapak Ibu. Saya sering itu ketemu dengan orang-orang ya Allah yang sempitnya luar biasa sebelumnya. Akhirnya kita ngobrol. Saya tidak mengklaim saya orang soleh, bukan. Tapi pernah satu waktu atau beberapa kali waktu menghadapi situasi yang semisal ini. Ini orang udah pengen bunuh diri Bapak Ibu. Karena sakit yang terlalu panjang, prostat sakitnya. Sudah operasi gagal. Operasi lagi gagal lagi. Dia rajin sholat tapi dia mengeluh terus. Nek iso mati saiki wae. Sakit gitu. Ternyata dengan hadis yang disampaikan, dengan ilmu yang disampaikan, alhamdulillah, dia sekarang bisa mensyukuri sakitnya. Jangan pernah dengan berpikir bahwa saya pun normal-normal saja badannya. Saya pun ada bagian-bagian yang sakit. Saya sampaikan dengan saya sampai hari ini nggak benar-benar sakit nih Pak. Ini sakit betul, saya itu nggak bisa menggenggam betulan ini. Sakit betul, saya bisa biarkan ini. Mudah-mudahan Allah menjadi wasilah untuk hilangnya dosa-dosa. Dua jari-jari saya ini udah nggak normal ya.
sakit, luar biasa sakitnya. Apalagi kalau bangun tidur itu sakit banget gitu. Tapi menikmati rasa sakit itu dengan ilmu, Bapak Ibu. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa kafaihi ila fakhidaihi. Begitu yang dicontohkan orang ini ketika dia sedang belajar. Jadi sekali lagi mendekat orang soleh itu penting, Bapak Ibu. Pak Duku, Pak RW, kalau di tengah-tengah masyarakat ada orang soleh di apa namanya diopeni diopeni. Ada bisa jadi keberkahan datang dari orang yang seperti itu. Mungkin miskin orangnya mungkin, tapi kalau dia soleh, insya Allah keberkahan. Kemudian waqala, kemudian orang ini berkata, nah ini Bapak Ibu, jangan perhatikan betul. Saya lambat-lambat biar jangan nangkep nih. Kata orang ini, ya Muhammad, manggilnya apa? Ya Muhammad. Orang-orang sekitar pada kaget, sopan meni. Orang sini mana ada yang berani manggil ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabiullah. Ini orang tiba-tiba ya Muhammad, iso foto iki kok wani-wani ngene iki. Wis ora sing kenal, ora pecicilan men gitu kira-kira begitu. Nyerak dhewe nyarep gitu, masyaallah. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritakan kepadaku, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku tentang Islam. Dan jenengan tang letitian, Islam ki apa to? Maka ini salah satu jawabannya, Bapak Ibu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada ala ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, Islam itu adalah bersaksi bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Berarti ini bagian pertama. Yang kedua, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasawma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Berarti ini apa? Rukun Islam. Jadi kita ngerti rukun Islam ini gitu. Nah ini hadis ini. Rukun Islam kok ono limo sapa kok didalil. Lah ini salah satu dalilnya. Nanti ada beberapa dalil yang lain. Jadi ketika orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam, dijawab, jadi kalau bisa hafal ini hadis ini, antashhada ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasawma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah yang pertama tadi syahadatain, kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat, yang ketiga apa yang ketiga? Puasa di bulan Ramadan. Atau nomor 4 itu? Melaksanakan zakat. Kemudian berhaji, nanti dibolak-balik ya masalah Ibu, karena riwayat hadisnya ada yang dibolak-balik. Yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi nek iso menempuh perjalananipun, berarti nek jaman saiki yo iso tuku tiket ya saya ini. Sehat tur ono duit nggo tuku tiket. Janjane aja niku lak mung tuku tiket sing penting niku. Ngene apa nggih? Tiket niku sing larang nggih. Nek tiyang teng mriku lak mboten ngagem tiket. Asal nggere sehat wae tindakan. Ning nek urung dasar karep hidayah, mbok wong cerak Mekawi ora kaji Bapak Ibu. Jangan jenengan pikir kaji itu enteng nggih. Orang sekitar Mekah Madinah banyak yang belum haji. Sebab nopo? Panggilan. Urung dipanggil-panggil, wis duit jenenge wis dipanggil. Nek wis duit jenenge pun dipanggil. Nek pun makanya kalian dikatakan wa tahujjal baita in istata ilaihi sabila. Nek pun mampu, nek jenengan mau mampu berarti pun dipanggil niku. Makanya nanti jenengan berat apa namanya hisabnya. Jika lo jenengan kategori mampu haji, jenengan boten tidak haji karena malas atau karena eman-eman, ditagih jenengan di sana. Nek ra mampu ngono memang ora mampu, boten wajib. Tapi kalau sudah mampu, jenengan saged tumbas mobil loro, kok boten kaji, ini masalah. Aduh Ustaz, saya dulu bisa beli mobil, habis itu saya bangkrut.
Waktu itu saya belum tahu tentang ilmunya. Sekarang bagaimana nasibnya? Ya, sekarang mampu apa tidak? Setelah ilmu sampai. Kemudian orang ini mengatakan sodakta, bener sing kok pondok tambah gumun meneh yang takon dewe wis dijawab bener kowe. Nek yang bener ke berarti yang ngertos mboten? Berarti niki pun ngertos mau koyo ngetes to niku. Gini apa nggih? Oh bener kowe bener. Iki takon dijawab kok bener. Berarti pun tiyang sampun ngertos niku. Samsung yang gumun meneh tiyang iki sapa to iki? Nggih. Fa ajibna lah. Menakjubkan gitu dalam bahasa dikatakan. Kowe sing takon malah kowe sing dijawab membetulkan. Jadi orang ini membetulkan nih, sodakta, fa'ajibnalah yas'aluhu wa yusaddiquhu. Engkau yang bertanya, kemudian engkau yang membetulkan. Ini juga sekaligus metode Bapak Ibu. Nek jenengan yang hadir hari ini sudah punya ilmu, ingin memberitahukan orang lain, ustadznya lupa, belum menerangkan. Jenengan boleh bertanya, yang pertanyaan itu jawabannya supaya orang lain tahu itu boleh. Seperti ini, ya kan? Janjinya kan pun ngertos nih kucing tanglet. Tapi dalam rangka untuk menerangkan ke orang lain itu boleh, Okay. Kemudian orang ini berkata lagi, qala fa akhbirni anil iman. Terangkan kepadaku tentang iman. Jadi Bapak Ibu, jenengan pun dados muslim suwe, sampun ngantos kok jenengan ditakoni bab ini mboten ngertos, ini masalah. Rukun Islam piro limun diwai. Dalile ning ndi ora ngerti. Rukun iman ono piro? Dalile ning ndi ora ngerti, ini masalah Bapak Ibu. Karena ini termasuk pelajaran-pelajaran awal di dalam kitab hadis. Ini aja hadis kedua nih di hadis arba'in setelah hadis niat. Fa akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir antu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Adapun iman, kata Rasulullah SAW, adalah engkau beriman kepada Allah, antu'mina billahi wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, percaya akan ada hari akhir, dan antu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan engkau beriman bahwa takdir yang terjadi dengan kita, baik yang baik maupun yang buruk, itu adalah ketentuan total dari Allah. Karena banyak Bapak Ibu semuanya. Makanya di sini sebenarnya gini, jangan lihat redaksinya nih. Pertama, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yang terakhir diulang lagi, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kok disebutkan tersendiri lagi ditekankan? Karena banyak orang yang yakin dengan takdir yang baik, ning wegah kalau takdir sing elek. Nek giliran sugi sergep. Nek giliran ora sugi, maka dikatakan antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau yakin betul terhadap takdir yang baik maupun takdir yang dianggap buruk oleh kita. Dianggap buruklah oleh kita, gini Bang. Belum tentu sebenarnya di sisi Allah itu buruk. Sakitnya kita bisa jadi baik di sisi Allah. Gini Bang. Bangkrutnya kita bisa jadi kebaikan di sisi Allah. Demi Allah Bapak Ibu, saya mengatakan saya hijrah dalam tanda kutip, namanya hijrah kan otomatis membangkrutkan diri. Saya katakan itu baik buat saya Bapak Ibu. Saya mengatakan ini jujur. Mungkin kalau saya nggak hijrah, nggak membangkrutkan diri, menawa sombong saya. Sombong buatan kraos nih kalau Bapak Ibu. Nyetatus di Facebook, ini kan sombong buatan kraos Bapak Ibu. Maka sering saya katakan ke anak saya, jangan bikin status aneh-aneh. Anak-anak muda sekarang kadang-kadang foto sama penggemarnya misalnya, cekrek, diupload, subhanallah. Ini masalah Bapak Ibu. Tapi kalau kita dalam kondisi sugih, dalam kondisi berkedudukan, kadang-kadang dia lingkih buatan kroso Bapak Ibu. Demi Allah, saya dulu dia lingkih angel, sugih kok. Sugih dalam tanda kutip rodo pinter. Saya katakan rodo pinter kenapa? Saya dulu masuk UGM itu pendaftarnya kan berapa itu? 100.000 apa ya tekniknya itu.
apa 21.000 lah. Saya ranking 14 Bapak Ibu dulu. Saya masuk itu di ranking 14. Sok ngomong slikure akeh banget. Ulah pinter itu. Ujare dhewe pinter. Waktu itu. Bayangkan, nek kula mboten terus hijrah apa ya ora sombong niku. Rada pinter, sugih sisan. Dikodoni wong kowe iki sopo. Ngono kuwi. Makanya saya katakan, Bapak Ibu, antuk minabil qadari khairihi wa syarri. Orang itu harus yakin betul bahwa yang namanya takdir dari Allah itu yang terbaik. Walaupun terlihat buruk di mata kita, Bapak Ibu. Bisa jadi sakitnya jenengan sungguh-sungguh kebaikan buat jenengan. Bisa jadi, Bapak Ibu. Bisa jadi. Saya tuh melihat, Bapak Ibu, orang-orang yang justru menjadi berkualitas hidupnya justru ketika mendapatkan takdir buruk di mata manusia. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan, saya ada seorang dosen yang anak 3 atau 4, saya lupa. Yang 1, 2, 3-nya itu bagus semua, SMA 1, SMA 3. Bapaknya profesor, ibu profesor. Si nomor 4 itu di jalan. Udah di dalam. Itu. Kata dia, saya paling bersyukur punya anak yang ini katanya. Kenapa? Dulu saya sombong. Gimana nggak sombong, guru besar semua dua-duanya. Wah, jebul pinter ki ora saka aku to. So Gusti Allah, anakku nyatane koyo ngene iki. Ya, pripun coba Bapak Ibu. Anak yang nomor 4 ini yang dianggap hina oleh orang, justru yang menyadarkan orang tuanya. Dia profesor mau duduk seperti ini. Nek mbok menawa untuk orang dua anak koyo ngono mbok menawa. Karena sadar, Bapak Ibu. Maka dikatakan antuk minabil qadari khairihi wasyarri. Itu iman, rukun iman. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. 6 rukun iman. Ini takoni rukun iman ono piro? 6. Endi dalile? Niki dalile Bapak Ibu. Nggih. Segera dipahami Bapak Ibu? Nggih, saya lambat-lambat. Kita baca matanya dulu, nanti keterangannya di pertemuan berikutnya. Qala, berkata orang ini yang bajunya ya putih, rambutnya ireng mau, sing mboten dikenali. Fa akhbirni, kembali dia mengatakan sodak tak bener gitu. Bener niku. Berarti membenarkan lagi, menakjubkan. Berarti ngerti niku. Mengkola fa akhbirni anil ihsan, terangkan kepadaku tentang ihsan. Inilah derajat tertinggi di dalam agama kita. Setelah Islam, iman, ihsan. Ihsan itu derajat tertinggi di dalam agama kita, Bapak Ibu. Rasul menjawab, qala, Rasulullah bersabda, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya, engkau beribadah, engkau sholat, engkau sedekah, engkau melayani istri, melayani suami, bekerja seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan engkau nggak akan bisa melihat Allah. Ketahuilah nek panjenengan boten melihat Allah, Allah lihat panjenengan. Ini namanya muraqabatullah. Keadaan di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan, "Bolehkah saya berbuat jahat?" Boleh. Nek kowe yakin ono tempat ono waktu sing Gusti Allah nonton. Ada enggak? Ngumpet nang diwe Gusti Allah weruh. Itulah mengapa dikatakan ihsan. Jenengan sholat itu sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah jenengan melihat Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Nek panjenengan boten melihat Allah dan memang jenengan enggak melihat Allah, ketahuilah Allah tuh lihat panjenengan terus. CCTV-nya Allah tuh terus murup, terus boten pernah oglang Bapak Ibu. Jenengan kayak gibah ibu-ibu enggak oglang, Gusti Allah niku nonton terus niku, di shooting terus ya ndek ben ku ya gitu. Bahkan di kantor sebelum masuk surga jenengan akan ditagih oleh orang yang jenengan gibai. Subhanallah. Lah ndek ben ku gibah aku. Saiki pahalamu gua aku, dosaku gua koyo. Subhanallah. Catatannya lengkap, enggak pernah oglang Bapak Ibu. CCTV-nya kita listrik mati melu oglang. CCTV-nya Allah Rokipat itu nggak pernah oglang. Bahkan ketika menjelang mendengar meninggal nanti, malakul maut datang disertai dengan rokib ati di samping kanan kirinya. Jenengan akan melihat itu. Sejauh mata memandang jenengan ketika hendak mati, jenengan akan melihat malakul maut dengan bentuk dan rupa sesuai dengan amal jenengan. Ibrahim alaihissalam
ketika minta kepada malakul maut, tunjukkan kepadaku wajahmu ketika mengambil orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, suka bohong, orang yang pelit. Apa yang terjadi? Kau tidak akan kuat, Ibrahim. Tunjukkan saja. Belok ke belakang dulu. Meripatmu, delok di sini. Kemudian berubahlah malakul maut menjadi wajah ketika mencabut orang yang jahat. Subhanallah. Geblak langsung Ibrahim alaihissalam. Nabi loh niku. Pingsan niku. Saking eleke. Kemudian ketika siuman dan malakul maut sudah kembali ke bentuk asalnya, Ibrahim mengatakan, jikalau tidak ada siksa yang diterima oleh orang setelah melihatmu ini, cukup. Oh, dia kesiksa banget niku. Nonton sing elek pun kesiksa banget. Nek orang no siksa bar niku wis cukup niku siksane niku. Bayangin Bapak Ibu. Sebaliknya orang yang baik, Ibrahim alaihissalam pernah tiba-tiba malakul maut datang ke rumahnya, menunjukkan kepadaku tentang wajahmu ketika mengambil orang yang baik. Maka kemudian berubahlah menjadi wajah anak muda yang sangat menarik. Itu yang akan dengan saksikan ketika sakaratul maut, Bapak Ibu. Jadi akan menyaksikan, kita semua nanti akan menyaksikan itu sakaratul maut, dan didampingi oleh Raqib dan Atid yang nggak pernah oglang itu, Bapak Ibu. Bayangin. Makanya kalau kita ingat masa itu, saya kebetulan ada pembahasan kitab seperti itu di hari Ahad itu saya membahas kitab ini. Pesertanya nggak banyak, cuma sekitar 15 orang. Privat. Masya Allah. Sampai mana tadi? Ihsan. Jadi ihsan artinya kita beribadah seolah-olah kita melihat, jenengan sedekah itu seolah-olah melihat Allah, Bapak Ibu, sehingga jenengan nggak butuh dinilai orang. Aku sedekah bengket orang, nggak laku kalau di ihsan, Bapak Ibu. Jenengan berpikirnya bagaimana saya dapat aleman dari Allah, gelem kali Gusti Allah. Itulah ihsan, Bapak Ibu. Dalam bentuk jumlah, volume, ihsan itu ngaten. Jenengan dijaluki tulung tiang, duit 500.000. Ihsan adalah jenengan maringi sak yuto, sing 500.000 sisanya itu ihsan. Jenengan dimintai sama ibu, le ditukoke beras yo 5 kilo, jenengan datang bawa 10 kilo, yang 5 kilo sisanya itu ihsan, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Jenengan kerja 8 sampai jam 4 sore, jenengan kok mulih jam 5, sing sak jam terakhir itu ihsan. Kenapa? Karena jenengan tidak sedang meminta kepada orang yang berkuasa, jenengan meminta kepada Allah. Jenengan dilihat oleh Allah, berbuat baik karena Allah. Itu loh Pak Ibu. Belajar dengan ihsan, jenengan tenanan banget. Istri saya Pak Ibu, kalau lihat saya belajar sampai bilang, Mbok Uwis, istirahat begitu Bapak Ibu. Ini cerita beneran ini. Saya kalau nulis gitu, kadang-kadang istri saya sampai khawatir, takut saya sakit. Wis yo, ya, istirahat, tidur. Saya sedang berbuat ihsan di dalam belajar. Itu Bapak Ibu. Ini penting, ini derajat tertinggi dari agama kita. Nanti ihsan itu letaknya di mana? Ini Islam, ini iman. Islam, jangan perhatikan nggih. Antasyhada ala ilaha illallah dan seterusnya tadi, semuanya terkait dengan ibadah fisik. Gini apa gini? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nikulak fisik sedaya. Gini apa gini? Iman persoalan di hati. Engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat di dalam hati. Ihsan itu di luar ini. Ihsan itu yang menjadikan ini berkualitas. Nonton saking jopo niku lho. Jenengan pas gek salat ihsan napa ora? Gek pas zakat ihsan napa ora? Imane panjenengan ihsan apa tidak begitu Bapak Ibu? Masya Allah. Makanya setiap kita minta kepada Allah ihsan. Anakku jenenge wis ihsan, bapakku jenenge ihsan, salah golek ihsan wis dadi ihsan. Ayo ihsan jeneng wong niku. Harapan orang tua mungkin jadi ihsan betul. Gak apa-apa dikasih nama ihsan gitu. Bagus, Masya Allah. Kemudian bagian terakhir dikatakan qala, berkata orang ini, fa'akhbirni anisa'ah, terangkan kepadaku tentang hari kiamat, kapan datangnya. Kemudian dikatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, sing tok takoni orang lebih ngerti ketimbang sing takon. Pada orang ngerti iki berarti. Sing tok takon iki Muhammad iki
Orang lebih ngerti ketimbang sing takon, kowe yo ora ngerti padha wae. Berarti persoalan hari kiamat itu rahasia di sisi Allah. Jika ada hari ini mengatakan sok tanggal 9 ya itu mesti keliru. Mesti keliru niki dalilnya. Oh, sok tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ono. Terjadi kiamat pasti keliru karena ilmu tentang saat dikatakan di sini. Sing tok takoni ora luwih ngerti ketimbang sing takon. Berarti orang ini yang nggak ngerti, Rasulullah yang nggak ngerti. Itu ilmunya di sisi. Maka kemudian orang ini mengatakan qala fa akhbirni an amaratiha. Terangkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, ini tanda-tandanya disebutkan. Nggih. Tanda-tandanya disebut di sini disebutkan sebagian. Gimana kok antalidal amatu rabbataha. Nek wis ono ibu-ibu hamba sahaya melahirkan tuannya. Makanya hati-hati ibu-ibu, jenengan jangan jadi pembantunya anak jenengan, jangan, berarti jenengan sedang jadi bagian aset menuju ke kiamat. Saya sama anak saya nyuci baju, enggak, gitu. Cucian dewe gitu. Kadang-kadang saya cuciin kadang-kadang sebagai bentuk sayang orang tua kepada anak. Perlu diketahui Bapak Ibu, saya itu nyuci sendiri, enggak pakai mesin cuci saya. Mungkin mesti gumbul zamannya ini ono nyuci dewe nganggo ora mesin cuci. Saya pelakunya saya setiap hari itu nyuci baju sendiri karena persoalan baju persoalan kesucian. Saya nggak mau ada hal-hal yang makanya saya nyuci itu nggak pakai mesin cuci, saya cuci sendiri. Istri saya bebaskan, nggak pernah nyuci. Nah untuk anak-anak ini sering kali saya kalau hari Sabtu ya dikerjakan sendiri ya, kalau hari-hari tertentu saya kerjain Bapak Ibu. Nah seorang ibu jangan jadi pembantu anaknya. Karena bahasanya di sini apa? Seorang ibu yang melahirkan tuannya, seorang budak yang melahirkan tuannya. Tentu saja ini tafsirnya banyak sekali. Keterangannya banyak sekali. Nanti kita di pertemuan berikutnya itu saya terangkan. Kemudian wa antarul khufatal urata ala ri'asai. Kemudian engkau melihat wong orang nganggo sandal, wong aurate ketok, wong miskin, ri'asai pembala kambing. Dikatakan ia tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan gedung. Sekarang sudah. Jangan tahu 50 tahun yang lalu yang namanya Arab Saudi dan sebagainya itu ala miskin Bapak Ibu. Begitu ketemu minyak langsung sugih seketika. Mobil nabrak pisan bubar, orang ditol, tokok nang pinggir jalan. Jangan lihat tuh di YouTube. Mobil di sini harganya 14 miliar ngono apa? Senggol sithik moh dibenake taruh pinggir jalan. Sakniki. Nek mbene niku mboten nganggo alas kaki, orang ngau klamben, wong miskin kebanyakan menggembala kambing. Sekarang gedung-gedungnya luar biasa. Iya namanya sunnah, ya mesti ngerti tetap dilakoni sunnah Bapak Ibu. Mereka bukan nggak tahu, tahu. Nih. Tetapi yang namanya sunnah, sunnah kalau mesti kejadian. Makanya Bapak Ibu, antuk minabil qadari khairi wala akibatul lil muttaqin. Selalu akhir yang baik bagi orang yang bertakwa. Maka bertakwa Bapak Ibu pasti jadi orang berbahagia. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Quran surah Yunus ayat 64. Dikabarkan kabar gembira buat orang yang bertakwa kepada Allah dengan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Mesti bahagia namanya orang bertakwa kepada Allah. Enggak mungkin enggak, itu janji Allah. La tabdila li kalimatillah. Janji Allah enggak akan berubah. Maka ibu-ibu kalau jenengan agak susah, bertakwalah kepada Allah. Tambah salatnya. Yang mau sedina mung 40 dadi 50 dadi 60. Berlomba-lomba di dalam sunnah. Nanti semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suman tolak. Kemudian orang ini pergi. Falabitu malian. Kemudian beberapa saat kami terdiam sampai beberapa 1, 2, 3 hari. Kemudian summa qala, kemudian Nabi Muhammad SAW ketika ketemu lagi bertanya, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Wahai Umar, kowe ngerti ra sing wingi takon-takon karo aku kayak wingi? Maka kemudian dikatakan, "Qultu," saya berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ini penting Bapak Ibu. Ini Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, wong pintere pol-polan ditakoni Rasulullah. Kowe ngerti wingi kae sapa? Jawabannya apa? Qultu Allahu wa rasuluhu. Ora sombong. Ora terus nerang-nerangke. Dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini adab Bapak Ibu. Makanya kalau ada guru, kadang-kadang terjadi gitu. Ada guru lagi nerangke. Kemudian ada orang tanya ke guru, melu-melu nerangke ini kira sopan sendiri. Wong ana gurune kok najan ngerti. Andailah pun tahu, biarkan gurunya yang nerangin. Jangan jadi murid ikut-ikutan nerangin. Ini masalah ini kita kan. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam.
Ini adab di dalam berinteraksi. Ini penting Bapak Ibu. Walaupun kita tahu, ini artinya rendah hati di dalam berinteraksi persoalan ilmu. Qala Rasulullah bersabda, fa innahu Jibril. Sesungguhnya itu adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'alimukum dinakum, untuk mengajarkan agama kalian. Bapak Ibu. Ini matan hadisnya seperti ini. Matan artinya apa? Teks hadisnya. Nah, memahami hadis seperti ini harus dengan syarah namanya. Syarah itu penjelasan, dan penjelasannya panjang lebar, mulai dari kalimat per kalimatnya, ini maksudnya apa, faedahnya apa, fungsinya apa, kemudian fikih yang bisa diambil apa, hukum yang bisa diambil apa, itu terkait dengan satu hadis. Nah, kita akan bacakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah setiap akhir bulan mudah-mudahan saya bisa terangkan ini. Dan kita tidak tahu akan sampai kapan, semoga Allah mudah. Demikian yang sampai malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah agak malam Mas. Kalau ada pertanyaan satu aja, monggo. Monggo wonten kesempatan